saya ambil dari sini, saya selang sini, dari sahabat sini, saya selang sini. Belajar dengan sendirinya akhirnya terbiasa. Kan kadang orang menganggap bahwa pelawak tuh nggak bisa bermain serius. Dia juga buktiin bahwa pelawak juga bisa bermain serius. Walaupun isinya banyolan, tapi kita harus konsisten sama peran. Halo humorian semuanya, apa kabar? Panas-panas gini enak banget nih sambil ngopi-ngopi cantik. Kita mau berbincang sama komedian legendaris yang populernya tidak habis di gerus zaman. Siapa lagi kalau bukan Om Dery Sudarisman atau Om Dery Empat Sekawan. Iya, apa kabar, Faye? Halo Om Dery, baik. Bicara pelawak legendaris, perasaannya bilang aja pelawak yang udah tua. Iya, Faye, sehat-sehat ya? Iya, alhamdulillah. Sibukannya apa, Faye, sekarang? Aku nge-host di Humoria pastinya. Oh iya. Terus masih ya lagi pandemik, nggak ada syuting-syuting sih. Jadi Om. apa aja yang bisa dilakukan, Faye, selama nggak syuting? Ya udah di Humoria aja. Di Humoria nge-host aja, gitu. iya. Ini acara siapa sih sebenarnya? Acara siapa? Makanya aku baru mau nanya. Aku itu jadi pelawak biasa. suka begitu memang. Jadi Aku jadi biasa di podcast gantian Paski. nanya. Ntar gantian lah di podcast Paski. Waduh, boleh banget Iya, gak sih? Iyalah, harus bicara bahwa humor itu nggak cuma punya pelawak, punya semua orang. Orang Betul Indonesia banget. itu pencinta humor semua. Kondisi seperti sekarang ini, kita harus senang, harus bahagia. Baru virusnya nggak nempel. Intinya bahagia, jangan ada beban. Jangan ada beban pokoknya ya. Tadi kan Om Dery udah nanya ke aku kesibukannya lagi ngapain. Betul. Sekarang aku balik, kalau Om Dery lagi ngapain aja sih Ya, kesibukannya? saya sibuk menjawab pertanyaan dari Faye. Oh my god. Ini sesuatu kehormatan loh Iya. buat aku. Selain menjawab pertanyaan dari aku, apa aja Om? Iya, kesibukannya pasti tidak jauh berhubungan dengan profesi komedian. Karena kondisi sekarang kan semua harus dibatasi. Pekerjaan pelawak itu pekerjaan yang sedang dilarang sekarang. Harus jaga jarak, menghindari kerumunan. Ya kan dilarang. Nah, kita pekerjaannya harus di kerumunan. Kalau ngelawak sendirian siapa yang mau itu? Ketawa, Nah, bener. jadi kondisi seperti itu membuat kita juga kan bergeraknya susah. Tapi jangan sampai yang namanya kondisi pandemi ini justru membuat kita tidak kreatif. Harus lebih kreatif lagi. Tetap Bagaimana produktif ya, Om? produktif? Bagaimana ini kan jadi kita lebih lebih mampu untuk membaca situasi yang selama ini tidak pernah kita pikirin. Kondisi semua orang harus di rumah, tidak boleh harus jaga jarak, pakai masker, segala macam. Nah, itu yang penting, jangan nyerah. Yang penting jangan nyerah. Jangan Berarti nyerah, masih bisa. melawak. Om Dery Masih kan melawak. TV kan studio juga udah bisa. Cuman ya hidung Om Dery ini udah sampai mungkin udah tembus sampai sini. Tiap mau masuk studio, rekaman video ini sodok. Nanti syuting di sinetron berarti kan sodok lagi. Selesai pindah lagi ke stasiun TV yang lain, sodok lagi. Demi kesehatan, bener kan Om? Iya. Om Dery inget gak sih Om mengawali karir jadi komedian itu tahun berapa? Waduh. Mungkin Faye masih jadi asap kali itu. Iya, tahun 84, 83 saya udah mulai melawak tapi amatiran. Baru yang dibayar nasi bungkus sama telur, satu peti, ya enggak? Bener itu Om, ada Iya, yang dulu dibayar. ngelawakin bayar rambutan, dibayar telur satu peti, ngelawak di Bogor, pulang bawa satu peti, bingung terus numpang truk. Truknya goyang-goyang sampai Jakarta, truknya ini telurnya pecah semua kan. Dulu kan bayarnya gitu. Kalau di Ancol main yang penting udah dapat nasi bungkus, seneng. Terus Itu setelah melawak terus dapatnya telur atau misalkan nasi bungkus aja, itu tetap seneng Om? seneng, waktu itu kan cuma hobi. Hobi hobi menghibur itu aja, belum menjadi profesi. Karena kan masih sekolah, masih SMP, SMA. Nah, pada saat udah lulus SMA, terus ikut lomba lawak, itu juga lomba lawaknya juga dengan Om Rudi itu kita barengan terus kan, Rudi Jarwo. Nah, tahun 87 kita juara lomba lawak Sri Mulat, dan 87 itu pula grup Om Dery itu juara festival lomba lawak pelajar dan mahasiswa Jabodetabek. Berarti dari awalnya memang Om Dery sudah bergrup gitu ya lawaknya? Iya, bergrup. Dulu masih grup tuh masih segala sesuatu tuh kalau zaman dulu pelawak tuh harus ada grup. Kalau sekarang aja perorangan. Kalau dulu harus grup. Kalau lawak grup itu Om,
Ada kesulitannya nggak sih? Apakah sebelum masuk panggung itu ada briefing kah? Atau ada pemilihan materi? Ada kayak gitu nggak Om? Nah, itu bedanya. Kalau zaman dulu memang harus ada konsep, ada grup, jadi berempat. Nanti siapa yang mau jadi tatakan, siapa yang mau jadi penyerang, terus siapa yang jadi pengumpan. Materinya disiapin, konsepnya, ceritanya, bahannya. Karena kita kalau festival lomba lawak maunya 10 menit itu harus lucu. TV zaman dulu kan cuma 15 menit lawak. Nah, dalam waktu 15 menit ini harus lucu gimana? Jadi per menit itu udah harus kita konsep lucuannya, bahan-bahan lawakannya. Jadi jangan sampai kayak sekarang ya udah ntar lihat aja di panggung. Nah, begitu di panggung perlu di set lupa, jadi ngomongnya ngalor ngidul. Ngomongin orang, nyelain aib orang. Nah, karena nggak ada bahan. Tapi kalau ada bahan kan jelas kita melawak, ceritanya ini bahannya ini. Itu apa Om yang mengategorikan misalkan dia bisa jadi pengumpan, terus ada yang jadi tatakan, itu apa Om? Ya, kesepakatan teman-teman. Kalau di grup lawak jadi kan berempat dulu. Ada Mas Komar tuh lihat tuh dia kadang-kadang ini tatakan, kadang-kadang dia penyerang. Eman tuh buat tatakan, Ginanjar tuh penyerang. Om Dery adalah pengumpan. Berdasarkan kesepakatan aja gitu ya Om? Kesepakatan aja. Terus sama yang pantas untuk jadi pengumpan, biasanya pengumpan tuh harus zaman dulu tuh harus steady, harus rapi, harus keren daripada yang lainnya. Om Edi Sud, Eko Patrio, Didin, Denny Cagur, Om Dery, Cahyono dulu zaman itu. Karena apa? Dia yang mancing gitu. Om Dery setuju nggak sih kalau misalkan ada kata-kata yang menyebutkan komedian itu adalah makhluk yang cerdas? Setuju nggak Om? Makhluk yang cerdas. Ya setuju nggak setuju sih. Kenapa tuh ya, Om? kalau zaman dulu mungkin harus cerdas. Bukan mengecilkan hari sekarang gitu. Lo harus cerdas karena dia harus bisa dalam persekian detik dia harus bisa berimprovisasi. Jadi kalau dia nggak cerdas, dia nggak bisa banyak baca, nggak banyak, ya repot juga jadi pelawak. Berbedanya dengan sekarang? Kalau sekarang yang penting mau duduk bangkunya ditarik nyungsep, disiram pakai tepung, diguyur air, diomongin soal aibnya, aib keluarga, apa persoalan itunya, udah lucu. Lawak sama bercanda beda. Kalau melawak itu harus ada konsep. Kalau bercanda ya udah. Jadi kita ketemu aja di panggung. Itu tuh bercanda tuh pasti kata-katanya. Kemarin gue lihat lu sama ini jalan kedua lu gini-gini. Wah, lu selingkuh ya? Ya bercanda dipindahin ke TV. Itulah perbedaannya ya Om. Tapi ya mungkin zamannya juga orang nggak mau mikir sekarang. Nih lebih enak kan, apalagi sekarang penonton ngelihat kesengsaraan orang lain, berita orang lain bahagia banget. Gak percaya duduk terus jatuh ketiban ini orang di rumah kata kan sakit sebenarnya dia. Gitu. Belum keluarganya kalau ngelihat Om Dery main, Om Dery turun tepung, orang ketawa lucu, Om Dery ikhlas aja. Anak-anak, istri, saudara kan sian amat nyari duit begitu. Jadi harus ada konsep. Harus ada konsep. Perbedaannya kalau zaman dulu tuh ada konsep, kalau sekarang bercandaan mau cuman tepung dikemukain aja bisa jadi ketawa gitu ya. Walaupun sekarang lambat laun dia harus hilang minimalisir. Kalau Om Dery tuh ada nggak Om sosok yang ngebuat Om Dery tuh mau jadi komedian itu siapa Om kira-kira? Dulu siapa ya? Ada Bagio CS, terus ada Warkop. Dulu ada beberapa pelawak dari semua pelawak ya, dari Sri Mulat, dari Jakarta, karena kan dari dulu mencoba semua, pernah menjadi nyontoh grup lah, Doyok Group, pernah Jakarta. Dulu kan masih plagiat. Jadi nonton, niru gitu kan. Akhirnya dengan lambat laun ketika udah mulai tambah ilmunya maka jadilah sosok yang sekarang. Sosok Om Dery yang sekarang. Nggak apa-apa, silakan kalau mau mulai karir meniru ya itu silakan aja. Niru kayak gini, ntar nanti terbentuk sendirinya. Oh iya nih, baru ya. Yang paling sulit niru siapa Om? Atau maksudnya Jojon tuh kalau ditiru susah, almarhum Jojon susah. Benyamin itu kan dia udah orang khusus deh, legend tuh. Benyamin, Pak Bagio, semua itu mereka memang orang-orang terpilih. Kalau Om Dery ini punya bakat jadi komedian itu dari mana? Saya dulu bakatnya malah foto model. Foto model? Jadi saya cuma sesat doang diajak anak-anak jadi pelawak. Tapi Om Dery seneng gitu. Sebenarnya nggak sengaja. Jadi ada grup di kampung tuh dulu ada Ginanjar, ada teman-teman, ada Pak Taudi namanya, ada ngelawak. Kemudian satu orang lagi nggak datang. Begitu manggung, saya lagi lewat.
lagi nonton ditarik ke panggung terus disuruh ngelawak. Ya orang nggak pernah melawak, naik melawak sampai pucat orang ketawa-ketawa. Dari situ mulai kurang aja gue bikin malu di atas panggung. Gue belajar besok. Jadi setiap orang ini mau bergaul di sekolah, kan nanti yang cerita-cerita lucu di sekolah atau celah-celahan di sekolahan, saya apalin. Saya pakai buat nyela-nyelaan di rumah, cerita. Ntar cerita dari di rumah, terus lucu-lucuan dari rumah, saya apalin lagi buat di sekolahan. Jadi saya ambil dari sini, saya serang sini, dari sahabat sini, saya serang sini. Belajar dengan sendirinya akhirnya terbiasa. Terbiasa bagaimana mengolah kata. Kebetulan juga kan dulu kan Om Dery, Om Ginanjar itu aktif di organisasi dulu. Om Dery itu aktif di namanya organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu kan di situ diajarkan bagaimana berretorika, diajarkan bagaimana memimpin sidang, bagaimana problem solving, bagaimana ada latihan dasar kepemimpinan. Itu dilatih dengan nah, itu dulu kita udah punya modal, terus kita punya lucuan, jadi lucuannya lebih terarah. Nah, kita bisa jadi moderator, kita jadi bisa pimpinan sidang. Makanya ketika Om Dery jadi ketua, pasti sudah terbiasa. Karena memang dari kecil, nah sekarang kan Om Dery juga ada di pengurusan pimpinan pusat Muhammadiyah di Lembaga Seni Budaya Olahraga. Jadi semua organisasi itu gunanya gitu. Oh gitu. Iya, gitu awalnya. Awalnya kayak gitu ya Om. Om, kita beralih ke Om Dery ini bukan cuma jadi komedian, tapi juga main beberapa film, sinetron. Bener ya Om? Itu kalau misalkan Om Dery lagi main film atau main sinetron, itu kan ada naskah ya Om, yang mengatur jalan cerita gitu. Pernah nggak sih Om Dery keceplosan gitu, ngebanyol di dalam film atau sinetronnya Om Dery? Pernah nggak Om? Alhamdulillah sih. Om Dery belum pernah kayak gitu ya. Belum pernah. Karena gini, apa namanya, kan kadang orang menganggap bahwa pelawak tuh nggak bisa bermain serius. Om Dery Om Jojon pernah main serius, terus Om almarhum S. Bagio pernah main serius dalam Sang Guru. Om Dery juga buktiin bahwa pelawak juga bisa bermain serius. Makanya di dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji tidak melawak sama sekali. Walaupun isinya banyolan, tapi kita harus konsisten sama peran. Ada lagi Patih Kampung Jawara, itu jadi guru silat, jadi orangnya disegani, wibawa, menyampaikan hal-hal yang benar. Itu kan karakternya harus itu dijaga, jadi serius. Jadi bagaimana caranya kita patuh sama karakter yang ada di sinetron. Nggak mudah. Awal-awalnya sih biasa menyela orang, ngomong kayak wibawa banget. Mana sekeliling gue pada ngelawak semua, sialan. Gue mau ngelawak di pada serius. Jadi kesempatan mereka, nah bagaimana setelah cut, baru gue nyelain yang ada di situ dah. Sampai semua kru gue cerain. Udah selesai, puas nyelain, oke bang, syuting lagi, oke, serius lagi. Jadi tetap harus profesional gitu ya? Iya harus. Nah sekarang kalau ditanya, Om Dery lebih seneng jadi komedian atau pemain sinetron? Iya komedian lah. Oh komedian lah ya. Lepas, bener. Lebih dirinya Om Dery lah ya. Iya, tapi kan karena ya sinetron itu kan harus ada tantangan gitu. Masing-masing punya tantangan yang berbeda. Kalau Anda jatuh, bangun. Kalau berbuat salah, perbaiki. Tapi jangan menyerah. Kalau Anda menyerah, selesai hidup Anda.